Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial terbuka. Pada playlist kali ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi UAS Fisda 1B. Karena banyak banget nih yang komen ya, "Bang, mana tutut liar Fisda 1B, Bang?" Terus juga ada yang komen kan, "Bang, adain tutut liar Fisda secara online, Bang," katanya. Nah, jadi maka dari itu kita adakan tutorial Fisdasnya secara online ya di channel YouTube ini. Nah, di sini dari kisi-kisi itu ada 15 soal dengan tipenya itu mudah, sedang, sulit. Terus juga ada esainya juga. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu ya, nama saya Jaya Saputra, alumni Teknik Fisika. Nah, kalau kalian perhatikan waktu UTS kemarin ini kan belum ada ya. Nah, sekarang udah ada nih. Terus juga di sini silakan teman-teman follow juga ya Instagram tutorial terbuka supaya mendapatkan updatean-updatean terbaru, karena biasanya saya memberikan updatean-updatean dari YouTube ini tuh di sini, di Instagram ini. Terus di sini juga ada grup diskusi dan belajar. Jadi teman-teman bisa bergabung ke grup 3 ya. Tapi kalau teman-teman udah bergabung di salah satu grup ini, silakan teman-teman nggak usah bergabung lagi. Gitu. Saat ini saya mengajar di sini. Oke, nah sekarang kita coba masuk aja ke kisi-kisi yang pertama. Di sini kita masuk ke kisi-kisi minggu 9. Topiknya dinamika rotasi. Dan ini soal nomor satunya, yaitu mampu memahami konsep momen gaya sebagai gaya pemutir. Di sini tuh soalnya itu mudah dan pilihan berganda. Sekarang kita coba masuk dulu ke materinya. Jadi di sini apa itu torsi? Torsi itu nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Gitu. Jadi di sini kita coba lihat ya, di sini tuh kayak punya batang lah ya. Kita punya batang kayak gini. Nah, terus batangnya ini itu ditarik dengan gaya F. Dan di sini juga ada porosnya nih, sumbu putarnya. Jadi kalau kita tarik batang ini dari sini gitu kan. Nah, berarti nanti ada torsinya. Torsinya itu perkalian F dikali dengan R. Gitu. Dan di sini syaratnya harus tegak lurus ya. Syaratnya harus tegak lurus. Gitu. Nah, kalau nanti misalkan gaya yang diberikan itu miring kayak gini, terus di sini membentuk sudut ya. Membentuk sudut. Misalkan sudutnya itu theta gitu. Maka ini harus kita uraikan dulu nih. Ini kita uraikan terhadap sumbu X. Misalkan ini gayanya dulu ya, gayanya misalkan A gitu. Nah, ini kita uraikan terhadap sumbu X jadinya A karena di samping sudut dikali cos, A cos theta. Gitu. Terus kita uraikan juga terhadap sumbu Y-nya menjadi A sin theta gitu. Nah, yang sebagai gaya itu yang tegak lurus ya. Berarti nanti torsi sama dengan A sin theta dikali sama R gitu ya. Dimana A ini tuh gaya ya, jangan salah ya, A itu bukan amplitudo, A itu gaya gitu. Karena saya memisalkan gayanya itu besarnya A gitu. Nah, terus di sini kalau kita perhatikan bahwa besarnya torsi ini kan bergantung sama F dan R, ya kan. Jadi kalau F-nya besar maka torsinya besar, R-nya besar maka torsinya besar. Terus kalau F-nya kecil maka torsinya kecil. Terus kalau R-nya kecil, torsinya kecil gitu ya. Jadi kalau salah satunya ini itu nilainya kecil, maka torsinya akan kecil. Gitu. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya dua kasus ya. Di sini kasus yang pertama, misalkan ini tuh pintu gitu. Ini pintu dan ini tuh titik porosnya. Terus ini pintu yang kedua. Ini titik porosnya sama ya. Titik porosnya ini sama. Nah, terus kalau kita perhatikan, di sini misalkan ada gaya yang bekerja ya. Jadi gaya yang bekerja itu yang pertama di sini. Di kasus 1 gaya yang bekerja itu di sini. Terus di kasus 2 gaya yang bekerja itu di tengah-tengahnya ini. Nah, kira-kira torsi yang mana yang paling besar? Gitu. Kira-kira torsi yang mana yang paling besar? Atau kalau kita anggap ini itu sebagai pintu, pintu mana yang paling cepat terbuka gitu? Pintu yang ini kah? Pintu di kasus 1 atau pintu di kasus 2? Kira-kira yang mana? Gitu. Yang terbukanya lebih cepat dan torsinya paling besar. Nah, kalau kalian masih bingung, kita coba lihat ilustrasi berikut ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama gayanya bekerja di ujung. Nah, kalau kita lihat pintunya ini lebih cepat terbuka dibandingkan gaya yang bekerja di tengah-tengah pintu ini. Gitu kan. Nah, artinya torsi yang paling besar itu yang mana? Yang sebelah kiri ini gitu ya. Pintu di kasus 1 ini. Karena jarak dari titik porosnya itu besar gitu. Makanya pintunya ini lebih cepat terbuka
gitu. Sedangkan ini kan jarak gaya terhadap sumbu porosnya itu kan kecil ya, makanya pintunya ini agak lama terbukanya. Jadi torsi yang paling besar itu bekerja pada kasus 1. Kenapa? Karena R-nya itu lebih besar dibandingkan R yang di sini. Gitu ya. R-nya itu lebih besar dibandingkan R yang di sini. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke latihan soal dulu. Nah, di sini kita masuk ke soal yang pertama, mampu memahami konsep momen gaya sebagai gaya pemuntir. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Apakah mungkin dengan gaya yang besar bisa menghasilkan torsi yang kecil atau bahkan nol? Jelaskan dan berikan contohnya. Di sini kita jawab ya. Kita jawab kasus yang A ini gayanya itu besar. Jadi F-nya itu besar ya. F-nya besar. Apakah bisa menghasilkan torsi yang kecil atau bahkan nol? Jadi kita lihat lagi ya, torsi itu F dikali R gitu ya, gaya dikali R. Nah, torsi ini apakah nilainya bisa kecil dengan F yang besar? Jawabannya bisa gitu ya. Jawabannya bisa atau mungkin ya. Bisa lah, jawabannya bisa. Nah, kenapa? Karena kalau R-nya kecil, maka kemungkinan torsinya itu kecil. Gitu ya. Kalau kita punya kasus kayak gini ya, kasus di pintunya kayak gini. Nah, ini pintunya nih ya, ini pintu, ini porosnya. Nah, gayanya itu bekerja di sini gitu ya. Berarti kan jaraknya itu kan kecil ya, R-nya itu sejauh ini doang nih. R-nya kecil. Karena R-nya kecil, maka torsinya akan kecil. Gitu. Atau bahkan kalau gayanya itu justru bekerjanya ke sini, nggak tegak lurus ya. Jadi gayanya nggak tegak lurus. Kalau ini kan tegak lurus ya. Tegak lurus itu siku-siku gini. Siku-siku gini. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, ini nggak tegak lurus. Nah, kalau nggak tegak lurus, malahan torsinya bisa 0. Gitu. Jadi mungkin aja nih pada kasus yang A. Terus kalau contohnya itu pada pintu yang tadi ya, yang kita lihat tadi. Itu contohnya. Sekarang kita coba lihat yang B. Yang B, apakah mungkin dengan gaya yang kecil bisa menghasilkan torsi yang besar? Jadi gayanya itu kecil, apakah bisa torsi ini itu besar gitu? Jawabannya bisa. Gitu ya, jawabannya bisa. Gimana caranya? Caranya R-nya itu diperbesar. Gitu. Jadi kalau kita punya pintu yang kayak tadi ya, ini kita punya pintu kayak tadi, kita nariknya itu di ujung sini gitu, di ujung paling jauh lah, kita jauhin dari titik poros ini. Gitu. Kalau R-nya besar, maka si torsinya akan besar. Gitu. Nah, contohnya tadi pada pintu tadi ya. Gitu. Nah, ini jawaban lengkapnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Di sini 1 tipe B lah. Seorang mekanik menggunakan kunci Inggris untuk mengencangkan sebuah baut. Panjang lengan kunci Inggris adalah 0,5 meter. Jadi R-nya itu 0,5 meter. Gitu. Lengan momen ya. R itu lengan momen. Mekanik tersebut memberikan gaya sebesar 20 Newton. F-nya sama dengan 20 Newton. Tegak lurus terhadap lengan kunci. Berapakah momen gaya yang dihasilkan? Jadi yang ditanya itu torsi ya. Ditanya torsi. Nah, kita jawab ya, torsi. Torsi itu kan udah tahu ya, torsi itu F dikali R. Nah, kemudian di sini syaratnya F dan R ini harus tegak lurus. Gitu. Nah, kalau udah tegak lurus, itu langsung aja kita kaliin. Nah, dalam kasus ini dia bilang udah tegak lurus nih terhadap lengan kunci. Berarti ya udah tinggal kita kali aja. F-nya itu 20, R-nya itu 0,5. 0-nya bisa kita coret, jadinya 2 dikali 5 hasilnya 10. Satuannya apa nih? Satuannya F itu Newton, R itu meter. Satuannya Newton meter. Jadi ini besar torsinya. Kayak gitu. Mungkin itu ya untuk pembahasan kita di soal nomor 1. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.